Kita berdoa, mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik sepanjang minggu ini. Saat ini kami ada di tempat-Mu, di rumah-Mu yang kudus. Saat ini kami datang untuk hadir, mendengar bersama dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berfirman untuk kami, berfirmanlah Bapa Yahweh, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan, puji-pujian, sorak-sorai ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus, silakan duduk. Shalom. Kamu boleh tinggal gak di sini? Oke, thank you. Kayaknya kalau diiringin musik lebih enak ya. Tapi suaranya lemah lembut. Amin. Apa kabar saudara? Sudah kangen dengan saya? Yang harus dikangenin bukan saya saudara, tapi firman Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk minggu kedua ya. Mungkin Pastor Petrus yang minggu pertama sudah menyampaikan kita merdeka. Sama-sama katakan merdeka. Iya, kita sudah merdeka. Tapi Pastor, saya belum merdeka. Ya, siap-siap. Hari ini dengar firman Tuhan. Tanyakan ke sebelahnya, masih ada hutang enggak? Pasti ada hutang ini. Wajah-wajah YS Jakarta enggak ada hutang. Ya. Amin. Ya. Sudah masih ada dosa enggak? Kok masih? Ya, katakan saya sudah diselamatkan. 1, 2, 3. Nah, kalau saudara sudah diselamatkan, saudara sudah merdeka, berarti firman Tuhan sudah dijalani. Amin. Selesai saya firman Tuhan hari ini, Pastor. Karena semua sudah tidak berdosa. Oke, kita hari ini membahas tentang bagaimana kita merdeka dari keterikatan dosa, kutuk, hutang, bahkan dengan musuh-musuh kita. Yang mau mendengar katakan amin. Ya, mari kita baca dalam Yohanes 8 ayat 36 yang berbunyi demikian. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam dunia saat ini yang penuh tekanan. Siapa yang merasa dapat tekanan? Pasti kita semua dapat tekanan. Tekanan pekerjaan, tekanan hidup, apalagi tekanan jiwa. Ya, menghadapi kehidupan yang saat ini mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Ya. Banyak orang yang merasa tidak bebas. Padahal kita mau memasuki kemerdekaan yang keberapa, Pastor? 80. Ya. Tidak berasa. Ada yang di sini umurnya udah 80, saudara? Wah, masih di bawah semua ya. Papi saya sudah 82. Berarti dia sudah merdeka 2 tahun. 2 tahun sebelum merdeka dia sudah ada, saudara. Nah, terikat oleh dosa saat-saat sekarang ini. Dan kita juga dihantui oleh ada kutuk masa lalu kita. Bahkan tadi saya katakan kita dibelenggu oleh hutang. Bahkan terus-menerus diperangi oleh musuh-musuh rohani kita. Ya, saya senang sekali di YS Jakarta ini semangat. Sebelum saya khotbah, Pastor Petrus naik dulu. Dia mengusir setan iblis itu, saudara. Ya, sebelum saya khotbah, jadi iblis-iblis itu keluar gitu. Biarlah Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Amin. Musuh-musuh rohani kita banyak, saudara. Bahkan jasmani kita sakit, apalagi penuh dengan tekanan-tekanan tadi, saudara. Menghadapi kehidupan yang saat ini. Nah, saudara, namun kabar baiknya adalah di dalam Kristus kita bisa mengalami kemerdekaan sejati. Sama-sama katakan kemerdekaan sejati. 1, 2, 3. Nah, ketika sudah kita dapatkan kemerdekaan sejati, mari kita bahas bersama. Saya akan sampaikan 5 poin pada saat ini. Yang pertama, Yesus memerdekakan kita dari dosa. Itu yang pertama. Apa, saudara? Yesus memerdekakan kita dari dosa. Kalau kita sudah lepas dari dosa,
wah enak hidup ini, ya. Senang hidup ini. Dalam Roma 6 ayat 6 sampai 7, mari kita sama-sama baca 1 2 3. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ayat 7 1 2 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. Saat ini kita belum mati, saudara, maka kita masih ada, sekitar kita masih ada godaan. Ya. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, kita sudah hidup baru. Saya percaya jemaat YS Jakarta sudah dibaptis semua, pastor, ya. Hidup baru semua. Nah, ketika hidup baru, hidupnya tidak mungkin ke kanan ke kiri, ya, tidak mikir yang lain-lain. Tapi pastor, saya masih ada hutang. Kenapa saya tekankan hutang? Karena hutang ini yang membuat orang tidak bisa berpikir positif. Tidak bisa berpikir maju ke depan karena mikirkan bagaimana bayarnya, bagaimana ini. Tapi berita baiknya Tuhan sudah mati untuk kita. Karena tubuh dosa kita sudah hilang karena kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi menghambakan dosa. Nah, saudara, dosa ini adalah perbudakan rohani, saudara. Saudara selalu diganggu, ya. Ingin ini, ingin itu. Kemudian Kristus Yesus sudah mengalahkan dosa di kayu salib. Saya katakan bahwa di dalam Kristus kita tidak ingin lagi dikuasai oleh keinginan daging. Sama-sama katakan daging. Daging enak, saudara. Ya, apalagi habis ini makan steak gitu kan. Tetapi bicara masalah daging ini adalah cobaan, godaan, ya, keinginan yang Tuhan tidak senangi. Saya katakan hari-hari ini di dalam kehidupan, di dalam dunia penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan kehidupan sekarang ini. Karena banyak sekali perbudakan-perbudakan rohani, malas ke gereja, malas beraktivitas di dalam kegerejaan. Ya. Nah, saya ultimatumkan kepada anak-anak muda khususnya. Ayo semangat kita melayani Tuhan. Untuk menghadapi kehidupan di dalam dunia yang sekarang ini tidak pasti, ya, kita pastikan kita bersama di jalurnya Tuhan. Yang mau katakan amin. Seperti saya katakan seorang narapidana, dia terhukum, saudara. Ya, seperti narapidana yang pintu selnya atau pintu penjaranya dibuka oleh Yesus. Nah, tinggal apakah ia mau keluar dan hidup baru. Nah, saudara, mau atau tidak? Yesus sudah membuka jalan bagi kita semua. Maukah kita meninggalkan semua kedagingan kita? Hidup dalam roh yang baik. Hidup dalam roh yang dituntun oleh Tuhan, saudara. Sebab itu di dalam hidup kita harus mengakui semua dosa. Bapak Ibu bertobat. Bertobat, ya saya sudah bertobat. Tapi harus sungguh-sungguh, sama-sama katakan sungguh-sungguh 1, 2, 3. Itu yang terjadi dalam saudara. Saudara sungguh-sungguh bertobat. Ketika sudah ada pertobatan, pintu terbuka bagi kita semua. Ya. Minta Roh Kudus memimpin kehidupan kita setiap hari. Maka kita doa pagi, kita minta Tuhan, terima kasih untuk istirahat kita. Terima kasih untuk sepanjang tidur dan istirahat kita. Dan kami akan bangun menghadapi kehidupan ini. Roh Kudus pimpin hidup kami. Amin. Itu poin pertama, saudara. Ketika Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Poin kedua, Yesus mematahkan kutuk masa lalu. Setelah Yesus dikatakan memerdekakan kita dari dosa, kemudian Yesus mematahkan kutuk masa lalu. Kutuk masa lalu di dalam Galatia 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kutuk bisa berasal dari dosa itu tadi. Dosa nenek moyang kita, ya. Sumpah kita, pelanggaran pribadi kita.
Kabar berita yang sangat baik adalah tapi salib Kristus adalah pemutus kutuk itu semua. Salib Kristus pemutus kutuk. Ketika salib Kristus ada dalam kehidupan kita, semua kutuk sudah diputuskan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, melihat kehidupan pada masa zaman sekarang ini, banyak tanda-tanda hidup dalam kutuk, masih ada di bawah kutuk saudara. Kita mesti melihat orang-orang di luar sana ya masih main dukun, main ini ya, masih banyak hal-hal yang Tuhan tidak senang. Melihat keadaan ini sekarang, kalau melihat kutuk ini selalu gagal di titik yang sama saudara. Apalagi pola dosa berulang dalam keluarga kita ya. Tapi saya percaya keluarga kita sudah diputuskan dalam kutuk dosa. Amin. Apalagi ada di bawah kutuk penyakit atau kemiskinan turun-temurun. Kita sudah putuskan. Percaya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara, saya mengajak saudara deklarasikan iman. Katakan begini, di dalam Yesus, sama-sama katakan di dalam Yesus. Di dalam Yesus, aku bukan lagi korban kutuk. Aku adalah anak berkat. Amin. Yuk kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Yesus, aku bukan lagi korban kutuk. Aku adalah anak berkat. Amin. Poin ketiga. Yesus membebaskan dari hutang dan kekuatan mamon, yaitu uang. Ini perlu kita perhatikan. Dalam firman Ulangan 28 ayat 12, mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Yahweh akan membuka bagimu pembendaharaannya yang berlimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada musimnya dan memberkati semua pekerjaanmu. Dan engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Amin, saudara. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Yesus membebaskan hidup kita, pekerjaan kita, segala hutang, kekuatan mamon yang ingin menggoda kehidupan kita, Tuhan jawab dengan firman-Nya. Tuhan ingin hidup kita cukup saudara. Bahkan saudara dan saya menjadi saluran berkat. Sama-sama katakan, kita menjadi saluran berkat. 1, 2, 3. Kita menjadi saluran berkat. Ketika kita menjadi saluran berkat, saudara dan saya akan menjadi orang yang sudah dilepaskan dari kutuk. Amin. Nah, hutang adalah belenggu jika tidak kita kendalikan. Bagaimana kita mengendalikan? Hilangkan rasa kedagingan kita. Amin. Kita harus kontrol hidup kita. Ya. Mungkin di sini ada bisnismen, pengusaha. Ya, saya latar belakang saya pengusaha Bapak Ibu. Ya, saya melayani Tuhan dengan penuh hati. Saya merasakan bagaimana berhutang dulu. Wah, bayar bunga, bayar ini. Terus saya dapat hikmat dari Tuhan. Saya harus kendalikan diri saya. Saya harus kendalikan bisnis saya untuk jalan menuju keberhasilan. Saya hanya berdoa dengan Tuhan. Tuhan, kendalikan pikiran saya, kedagingan saya, ingin itu, ingin ini. Ketika Tuhan berikan hal itu, saya bisa kendalikan. Saya bisa lepas dari belenggu hutang. Puji Tuhan, semuanya sekarang saya tidak punya hutang lagi. Amin. Begitu juga saudara. Yesus bukan hanya menyelamatkan roh kita saudara, tapi Dia juga memulihkan keuangan kita. Sama-sama katakan, Tuhan memulihkan keuangan saya. 1, 2, 3. Sekarang sudah dipulihkan. Ya. Bagaimana cara hidup kita terbebas dari semua hal itu? Apa jawabannya? Ambil langkah iman. Sama-sama katakan langkah iman. 1, 2, 3. Langkah iman. Ketika saudara sudah bisa mengendalikan hal itu semua, saudara, langkah iman yaitu pertama adalah berdoa minta hikmat dalam keuangan. Sama-sama katakan kepada sebelahnya, berdoa ya untuk hikmat. Ya. Karena ngatur uang. Saya kalau sudah lihat ibu, bapak ini top dah. Sama saya juga sering digitu sama ibu. Pak, sebelum dicolek duluan bu. Tapi itulah kalau suami istri begitu. Karena perlu langkah iman.
Berdoa minta hikmat dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam langkah hidup. Yang kedua, belajar mengatur uang dengan bijak. Hari ini saya bukan hanya firman Tuhan, tetapi saya juga bersaksi bagaimana menjadi orang bisnismen yang punya langkah iman. Amin. Yang tiga, pastinya percaya bahwa Tuhan sanggup membuka pintu berkat yang tidak terlihat. Walaupun saudara pikir tertutup, tapi hari ini saya katakan Tuhan sudah buka pintu-pintu berkat saudara. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ketika saya diminta oleh Pastor Petrus untuk menyampaikan firman bulan lalu ya Pastor ya. Wah, bulan lalu generasi. Saya lihat, saya nggak bisa nih bulan lalu saya nggak bisa kan. Saya lihat bulan Agustus. Wah, saya lihat judulnya bagus. Saya percaya karena Jakarta ini penuh dengan tekanan-tekanan ekonomi dan tekanan-tekanan tekanan hidup lah. Kalau saya tidak katakan hutang, karena orang kita sudah tidak ada punya hutang. Amin. Iya. Nah, ketika saya mempercayakan firman ini, saya pikir, wah bagus sekali ini. Ya. Karena Tuhan sudah membuka berkat bagi kita. Kita tidak pernah melihat berkat apa yang akan datang besok terhadap hidup kita. Tetapi Tuhan katakan, aku sudah sediakan apa yang kau tidak pikirkan. Amin. Saya bersaksi lagi nih saudara. Ketika saya ingin sesuatu, saya ingin membeli sesuatu, ternyata Tuhan tidak izinkan, tetapi Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Ya. Karena beberapa bulan ini saya sering traveling dengan istri, saya lihat, wah kita selalu diberkatin Mas, saya bilang, tidak berkekurangan. Saya baru pulang dari Malaysia, ngantar orang tua saya, mertua saya untuk cek, puji Tuhan dia disembuhkan Tuhan, ini kesaksian. Dia ada di antara kita. Papa angkat tangannya dong. Nah ini Papa mertua. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya bersaksi beliau tahun lalu kesakitan untuk buang air kecil. Kemudian kami bawa di Banjarmasin. Karena waktu itu ada saudara sepupu saya meninggal. Kebetulan itu juga saya bawa Papa mertua dengan istri bawa. Ternyata sampai sana diperiksa, singkat kata dikatakan kanker prostat. Diminta 28 Desember 2024 dioperasi. Saya bilang sama istri, Ma kita doa. Karena feeling saya, Tuhan katakan coba cari second chance atau tempat lain untuk diperiksa. Kebetulan saya bulan Oktober baru pulang juga dari Penang, Malaysia. Dapat dari asuransi gitu check up gratis. Ya, saya bilang kita coba di sana bawa. Singkat kami berangkat tanggal 28 bukan untuk operasi saudara, tapi kami berangkat untuk ngecek lagi. Karena tahun baru ya dicek sebentar, ternyata besoknya libur, kami MRI tanggal 2 Januari 2025 bulan lalu. Setelah dicek tidak ada kanker. Amin. Diobat 6 bulan. Dari besar, puji Tuhan informasi kemarin menjadi kecil. Dan diberi obat lagi 8 bulan. Dan saya percaya Papa mertua saya sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Begitu juga saya dan istri saudara. Istri saya di Palangkaraya diperiksa, triglyceridnya 500. Dia kaget, jalan terus, tiap sore jalan. Iya, kasihan dia. Itu saya bilang ini bahaya nih mah, alat pemeriksaan darahnya. Karena triglyceridnya tinggi, Papa aku harus jogging. Bayangkan setiap hari saya harus nemenin jogging loh. Dia bisa 5 kali, saya cuma 2. Karena saya pagi sudah latihan olahraga, saya suka nge-gym kan, jadi pagi saya nge-gym. Sore diajak lagi jalan, jadi saya nggak bisa jalan. Berita yang baik dari Tuhan. Setelah periksa check up kemarin, setelah Papa selesai kami check up berdua. Puji Tuhan, tidak ada triglycerid. Normal semua, Tuhan Yesus baik. Makanya langsung makan durian kami besoknya. Dia bilang, Mah, ini aku sudah diet Mah. Ini naik lagi berat saya ini Pastor Petrus. Karena 2 minggu di Malaysia makannya duren, nasi lemak, nasi nasi padang. Saya bilang pulang ini kita olahraga lagi. Ya, amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup membuka berkat. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Yang keempat, Yesus memberi kemenangan atas musuh kita. Apa yang dikatakan musuh? Melepaskan kita dari rasa dendam atas musuh-musuh kita. Di sini ada yang bermusuhan,
Hari ini tidak ada kata-kata musuh lagi. Maafkan dia. Dalam Mazmur 18 ayat 39 baca sama-sama 1, 2, 3. Aku memukul mereka sehingga tidak dapat bangun dan takluk di bawah kakiku. Kita menaklukkan sesuatu yang tidak baik, saudara. Musuh bisa berupa manusia, roh jahat, bahkan diri kita sendiri. Ini adalah roh jahat, saudara. Tapi di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Kita. Dalam Roma 8 ayat 37, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa saudara sudah menjadi pemenang? Karena Dia, Tuhan kita Yesus, sangat mengasihi kita. Bukan sangat lagi, sangat mengasihi kita. Amin. Kenapa saudara masih ada di sini? Karena saudara sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya berikan kunci kemenangan kita adalah, pertama katakan doa. Kedua, firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus. Dan keempat adalah komunitas yang sehat. Saya senang sekali melihat komunitas gereja YS Jakarta, Pastor. Selalu kumpul, main badminton. Hari ini apa, main apa lagi hari ini? Lomba ya? Hah? 17-an. 17 masih minggu depan nih. Saya lihat juga mereka kompak ya. Olahraga, mungkin juga jalan-jalan. Kemana itu Pastor Petrus? Wih, puncak villa. Gak ngajak-ngajak. Kalau disuruh, kalau saya diajak kalau mau ini aja nih, mau khotbah, tapi kalau udah ini nggak diajak saya. Next ajak ya Pastor Petrus. Ya, terima kasih Pastor Petrus. Ya, itu kunci kemenangan yang kita adakan dalam hidup kita. Doa, firman Tuhan, Roh Kudus, dan komunitas yang sehat. Nah, yang kelima, terakhir, merdeka dalam Yesus. Sama-sama katakan merdeka dalam Yesus. 1, 2, 3. Ya, kita sudah merdeka, kita sudah diselamatkan, kita sudah diangkat oleh Tuhan di dalam kemuliaannya, yaitu anugerah. Kita sudah menang dalam segala hal. Hari ini saya katakan, kalau saudara masih punya hutang, minggu-minggu depan, bulan-bulan depan, tahun-tahun depan, hutang saudara lunas. Tepuk tangan untuk Yesus. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan bukan hanya tentang politik. Saya dulu orang politik, saudara. Atau kebebasan dari penjajahan hanya fisik, tetapi kemerdekaan yang sejati adalah saat Roh Kudus dilepaskan dari semua tadi, belenggu dosa, kutuk, hutang, kuasa gelap, dan kuasa musuh. Dan semua itu hanya melalui karya salib Yesus. Sama-sama katakan karya salib Yesus. 1, 2, 3. Karya Yesus. Saya mengundang teman-teman pemusik, silakan naik dulu. Nah saudara, mari kita sama-sama deklarasikan sesuatu yang dikatakan begini. Aku merdeka dalam Kristus. Sama-sama katakan. Dosa tidak berkuasa atas hidupku. Kutuk tidak mengikat masa depanku. Hutang tidak melenggu langkahku. Musuh tidak dapat menjatuhkanku. Semua ini karena aku adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, Yesus sudah menang. Katakan, merdeka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memerdekakan hidup kami. Kami sudah lepas dari belenggu dosa, belenggu hutang, belenggu kutuk, bahkan sakit penyakit kami Tuhan. Kami sudah sehat, kami sudah kuat, diberikan kesehatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi setiap hari dalam hidup kami. Hari ini akan kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Bebaskan kami dari setiap dosa, kutuk, hutang, kuasa gelap, dan kuasa musuh. Jadikan kami anak-anak-Mu yang hidup dalam perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu, hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkatikan firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Walaupun gunung itu
tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Kalaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi dengan penuh iman katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Yes Tuhan, sekarang kami sekali lagi siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk tutup kembali. Sembari memberikan yang terbaik, kita akan sama-sama mendengarkan YHS News untuk minggu ini. YHS Church kembali dengan tantangan seru buat kamu. Yuk ikut lomba TikTok Dance Yesus Hebat Sekali. Gak perlu jago dance atau gerakan ribet kok. Yang penting gerakannya gampang diikutin dan videonya menarik. Bagikan videomu dan kumpulkan like sebanyak mungkin. Kamu bisa dapetin lagunya langsung di akun TikTok @YHSChurchOfficial sesuai potongan lagu yang diupload ya. Upload video kamu, tag akun TikTok @YHSChurchOfficial dan pakai hashtag lomba TikTok Dance Yesus Hebat Sekali. Video yang paling menarik dengan like terbanyak bakal dapat hadiah Rp1.000.000. Batas pengumpulan Rabu 10 September 2025. Pengumuman pemenang Minggu 21 September 2025. Ajak teman, keluarga, atau rekan pelayananmu. Tunjukin kalau Yesus memang hebat sekali. Sampai ketemu di TikTok ya. Berkatmu melimpah atas
Semuanya diberkati, amin. Semua masalah, semua utang beres KB. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mungkin ada jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini, boleh melambaikan tangannya. Ada 1 orang, 2, 3. Berikan tepuk tangan. Ada yang di belakang. Iya. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Kristi ya? Hah? Wah, ternyata Pak Aris bawa orang banyak. Wah, berarti kedepannya beribadah dan melayani di tempat ini. Amin, amin. Jangan lupa Bapak Ibu, selesai ibadah nanti kita akan ada perlombaan untuk memeriahkan 17 Agustus. Jadi yang mau berlomba silakan tetap tinggal di gereja ini karena nanti akan ada hadiahnya. Itu hadiahnya rumah, Pastor. Brosur bentuk brosur. Ya tapi ada hadiahnya. Hadiah untuk kita-kita saja, yang penting happy, tidak besar. Mungkin hadiahnya berbentuk makanan, berbentuk minuman, aqua. Nah, jika ada terbeban mau memberikan hadiah lebih gede, silakan menabur. Tapi dari kita akan memberikan hadiah berbentuk makanan untuk memeriahkan. Dan besok minggu depan tanggal 17 Agustus spesial kemerdekaan. Jadi ada acara-acara, ada kor dari Amaina yang dipimpin oleh Pastor Erwin Sinaga. Sudah latihan beberapa minggu. Jadi penasaran bagaimana kor dari Amaina? Bapak Ibu tahu ya Amaina, kor dari bapak-bapak ibu-ibu. Ya itu bahasa Yunaninya Amaina. Ya, setelah ibadah besok tanggal 17 Agustus kita ada lagi badminton. Nah, kita ada perlombaan badminton. Kita taklukkan Pak Erwin yang kemarin juara 1. Kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, mari kita bangkit berdiri. Semua masalah pasti beres KB, amin. Menarilah bagi Tuhan. Bersama-sama kita puji Tuhan. Katakan, Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Katakan bersama Yesus. Amin. Sekali lagi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita sama-sama katakan. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Sama-sama katakan. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus sekali lagi, sama-sama semua. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Mari semua diangkat kedua tangannya, menarilah bagi Tuhan, katakan. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Semua beres kabeh.
Oh, ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Beres kabeh. sekali lagi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, Ada Tuhan Yesus meskipun hidup banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Beres kabeh. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati? Amin. Amin. Semua diberkati Tuhan Yesus. Baik sekali untuk kita semua dan Pastor Arisnara, terima kasih untuk firman yang memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini, siang ini. Kita angkat tangan. Tuhan Yesus banget. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Berkat sudah kita terima dari Yeshua HaMashiach. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, mari sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.